Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10, Tangisan Setelah Gairah. Mendengar ucapan Nathan membuat Ruby tertawa, bahkan terbahak-bahak membuat Nathan dan Dewa bingung. Ada yang salah dengan ucapan saya, Nona? Aku sedang membayangkan jika para tamu penting itu masuk ke apartemen dia yang seperti kandang bak. Aku yakin citranya langsung turun drastis. Ruby masih tertawa. Nathan langsung ikut tertawa mendengar ucapan Ruby, menyetujui semua ucapan yang keluar dari mulut Ruby. Hei, berhenti menyebut apartemenku seperti kandang bak. Petik 2. Bentak Dewa, dia tak suka jika dirinya dicemooh di hadapan Nathan. Kamu tahu Nat, bahkan aku sangat terkejut ketika pertama kali masuk ke dalam kamar. Ya Tuhan, sangat berantakan dan kotor. Bahkan aku sampai hampir 2 jam membersihkan kandang bak. Itu. Sudah cukup. Dewa langsung menyambar jas kerjanya. Bukannya kamu mau ponsel baru? Dewa mengalihkan pembicaraan mereka sambil mengunci leher Ruby dengan tangannya yang kekar. Nathan hanya geleng-geleng kepala melihat kepergian mereka. Sepertinya istrinya lebih cerewet dibanding Ibu Sandra. Dia kini tak akan kesepian lagi, karena ada mainan barunya yang begitu cerewet. Nathan berbicara kepada dirinya sendiri. Pintu lift VVIP kembali terbuka membuat kedua resepsionis yang tadi mendapat sindiran Dewa kembali pucat pasi. Tapi mereka langsung lega bahkan menyunggingkan senyumnya. Saat melihat pemimpin perusahaan mereka sedang mengunci leher istrinya dalam rangkulannya. Lepas. Ruby terlihat risih saat dirinya menjadi pusat perhatian. Hukuman buatmu, karena telah menjatuhkan harga diri suamimu di depan orang lain. Ruby melirik kedua resepsionis tadi, dan melemparkan senyum ke arah mereka sebagai tanda semua baik-baik saja. Hei, apa yang kamu lakukan? Dewa terkejut saat Ruby melingkarkan kedua tangannya di perutnya. Poin ketiga, bersikap seolah aku begitu mencintai dirimu. Bisik Ruby sambil mempererat pelukannya. Tidak seperti ini juga. Kali ini Dewa yang terlihat risih melihat Ruby menempel erat di tubuhnya. Dewa, aku ingin itu. Ruby sengaja merengek seperti anak kecil, membuat para karyawan yang melihat pasti akan tersenyum melihat adegan mesra keduanya. Diam. Bisik Dewa sambil menahan kesalnya. Itu, aku mau itu. Ruby kembali merengek seperti seorang anak kecil meminta dibelikan mainan. Bisa diam tidak? Bukannya kamu ingin ponsel baru? Yang aku mau cuma itu. Ruby terdengar kembali merengek. Kali ini Dewa tidak menimpali, didorongnya kepala istrinya agar masuk ke dalam mobil sesampainya mereka ke tempat parkiran khusus. Mall. Sesampainya di sebuah pusat perbelanjaan, Dewa langsung menggiring Ruby ke sebuah gerai ponsel ternama yang menjual ponsel dengan harga yang fantastis dibandingkan merek ponsel yang lainnya. Ruby berhenti di depan pintu toko memperhatikan punggung Dewa menjauh darinya. Dia ragu apa dia membutuhkan ponsel mahal itu. Karena sebenarnya yang ia inginkan hanyalah ponsel yang sama persis dengan ponsel miliknya yang rusak tadi. Ada apa? Dewa kembali menghampiri Ruby yang masih termenung. Kamu tidak berniat meminta itu di sini kan? His. Ruby memicingkan matanya tanda protes. Aku cuma ingin ponsel yang sama dengan yang aku punya. Barang-barang ini terlalu mewah buat aku miliki. Hei, apa kamu lupa siapa suamimu? Apa aku harus ingatkan lagi bahwa suamimu adalah... Aku mengerti. Potong Ruby. Tapi ini terlalu...
Kali ini dewa yang menghentikan ucapan Ruby dengan menarik pergelangan tangan istrinya agar masuk ke dalam gerai ponsel itu. Berikan aku ponsel keluaran terbaru. Ucap dewa tanpa berusaha bertanya model mana yang Ruby suka. Tidak seperti itu. Ruby semakin tak enak hati. Poin pertama. Dewa mengingatkan isi perjanjian mereka membuat Ruby terdiam saat mengingatnya. Seorang pegawai toko langsung membawakan model ponsel terbaru kepada Dewa dengan 2 pilihan warna yang berbeda. Lagi-lagi Dewa tidak bertanya warna yang Ruby suka, dia langsung menunjuk dan membayar ponsel puluhan juta itu. Ruby terpaku, dia tidak percaya jika Dewa benar-benar membelikannya ponsel yang tak pernah ia impikan dalam hidupnya itu. Apa kamu benar-benar tidak suka? Dewa terlihat bingung melihat Ruby hanya diam saja saat Dewa menyerahkan paper bag berisi ponsel terbarunya. Suka, sangat suka, ini benar-benar di luar ekspektasiku. Jawab Ruby dengan wajah berbinar. Lalu, kenapa kamu tidak mengucapkan terima kasih kepada pria dermawan ini? Sindir Dewa. Bukannya kamu bilang tadi jika istri seorang sadewa tak boleh mengucapkan kata terima kasih dan maaf? Jawab Ruby dengan wajah polos. Dewa kesal. Bukan itu maksudku, aku adalah suamimu, jadi kamu hanya boleh mengucapkan 2 kata itu hanya kepadaku. Suamimu, Akira Sadewa Diego. Terima kasih suamiku. Ruby yang memang sangat senang bukan kepalang langsung memeluk tubuh pria yang terlihat gagah dalam balutan setelan kerjanya. Tidak perlu peluk-peluk. Dewa menjauhkan tubuh Ruby dengan menjauhkan bahunya. Baiklah, bagaimana sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberikanmu itu. Ruby memasang wajah imutnya. Dewa langsung menggeleng. Bagaimana jika tanda terima kasihnya kamu diam dan tak usah lagi membahas itu? Jawab Dewa. Tapi aku sangat ingin memberimu itu. Ya, Dewa, ya, mau ya, terimalah tanda terima kasihku ini ya. Walaupun mereka belum pernah berhubungan layaknya suami istri pada umumnya. Tapi Ruby tetap melakukan tugas-tugas seorang istri pada umumnya, selain memasak tentunya. Karena Dewa akan selalu memasak makan malam untuk mereka setiap harinya. Siang hari Dewa akan memesankan makan siang untuk Ruby dari restoran yang dekat dengan apartemen mereka. Setiap harinya Ruby disibukkan dengan membersihkan rumah, mencuci, menata ulang ruangan apartemen, merapikan baju. Dan yang pasti dia selalu menjaga kerapian kamar tidur mereka. Dia akan marah jika Dewa meletakkan barang-barang tidak pada tempatnya, seperti sekarang ini. Sepatu. Ucap Ruby sambil mengambil jas dan tas kerja dari tangan suaminya. Karena bila tidak Ruby yang ambil kedua benda itu akan disimpan di tempat yang tak semestinya oleh si pemilik. Mendengar ucapan istrinya Dewa langsung merapikan letak sepatunya di rak sepatu yang memang ada di depan pintu masuk. Mengapa dia lebih cerewet daripada si Marimar? Batin Dewa saat melewati istrinya menuju dapur. Minum air hangat lebih baik untuk jantung. Dewa langsung menutup lemari pendingin saat ucapan Ruby kembali terdengar dan langsung mengambil air hangat dari dispenser. Aku sudah mengisi bak mandi dengan air hangat. Cepat mandi keburu airnya dingin, dan simpan pakaian kotormu di keranjang baju kotor. Dewa yang baru saja akan merebahkan tubuhnya di sofa langsung kembali bangun dan beranjak menuju kamar mandinya. Fiuh. Dia membuang nafas dengan kasar. Ruby benar-benar tahu apa yang ia butuhkan. Rasa lelah di tubuhnya karena seharian bekerja seperti luruh. Saat tubuh kekar miliknya masuk ke dalam bathtub yang telah terisi air hangat yang istrinya sediakan. Ditambah dengan lilin aroma terapi lavender yang Ruby nyalakan di tepi bathtub semakin membuat otak Dewa merasa rileks. Walaupun si angkuh Dewa tak pernah mengucapkan rasa terima kasihnya.
Tapi tak bisa dipungkiri Ruby banyak membawakan perubahan dalam hidupnya di hampir sebulan pernikahan mereka ini. Seperti itulah mereka setiap harinya, walau tak jarang perdebatan sering terjadi di apartemen itu. Yang seringnya karena ulah Dewa yang selalu asal dalam menyimpan barang-barang hingga membuat Ruby kesal. Malam itu tak biasanya terbangun dari tidurnya untuk buang air kecil. Dilihatnya suami masih terjaga dan seperti tidak ada tanda-tanda dia akan terlelap, karena Dewa masih fokus pada film yang sedang ia tonton. "Kamu belum tidur juga?" tanya Ruby saat ia kembali dari toilet. Jawab Dewa yang masih fokus pada tontonannya, karena sejak dia memilih untuk menjadi guling Ruby. Dewa memasang satu televisi lagi di kamar tidur mereka. Dilihatnya jam dari ponsel baru miliknya, sudah pukul 2 dini hari. Sudah lebih dari larut. Ini sudah sangat larut, bahkan hampir pagi. Bukannya kamu harus kerja besok? Pertanyaan Ruby seperti menghakimi Dewa. Setiap hari aku seperti ini, aku akan tidur sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Dewa cuek. Ruby terkejut mendengar jawaban suaminya. Dia memang selalu tidur lebih awal dari Dewa, jadi dia tidak pernah tahu kapan Dewa mulai terlelap. Tapi dia tidak menyangka jika Dewa selama ini selalu terjaga dalam pelukannya. Ruby langsung mengambil remote TV dan mematikannya. "Apa yang kamu lakukan? Filmnya belum beres?" bentak Dewa. "Kamu bisa sakit jika seperti ini terus. Kamu harus cukup istirahat. Bukankah kamu lebih banyak menggunakan otakmu untuk bekerja di siang hari? Jadi berilah dia cukup istirahat." Ruby tak kalah sewot. "Sepertinya selama aku terlalu baik kepadamu, kamu jadi seperti istri cerewet pada umumnya. Aku sudah lama seperti ini dan aku tidak pernah terganggu karenanya. Jadi jangan urusi masalah pribadiku, urusannya saja urusanmu sendiri." Dewa tersulut emosi. "Aku hanya khawatir. Apa salahnya aku khawatir pada sesama manusia, apalagi kamu itu suamiku?" Ruby tak kalah emosi. "Aku hanya kasihan pada otakmu. Mungkin saja karena kebiasaanmu seperti ini setiap malamnya kamu jadi sulit terang. Semua orang bilang bahwa aku cantik, tubuhku bagus, tapi aku aneh kenapa kamu tidak pernah terpancing setiap kali aku merayumu. Jika bukan karena kamu sulit terang, apa mungkin kamu seorang?" Ruby yang baru menyadari ucapannya langsung mundur beberapa langkah dari suaminya. "Apa, aku kenapa?" Dewa bingung. "Kamu bukan pria penyuka sesama jenis kan?" Ruby begitu berhati-hati saat mengucapkannya. Dewa semakin emosi mendengar ucapan istrinya yang menuduhnya adalah pria punya sesama jenis. "Jaga ucapanmu." Dewa bangkit dari tempat tidurnya dengan wajah penuh emosi. Ruby seperti telah menjatuhkan harga dirinya. "Jadi benar, kalau kamu adalah seorang gay." Dewa memotong ucapan Ruby sebelum dia beres mengatakan kata gay. "Sudah kubilang jaga ucapanmu, aku tidak seperti yang kamu tuduhkan." Dewa semakin emosi. "Jangan mendekat, kamu menjijikkan." Ruby yang masih berpegang teguh pada opininya langsung mundur saat Dewa mulai mendekatinya. "Cukup Ruby, buang pikiran ngawurmu itu." "Apa yang ngawur? Semua sudah jelas sekarang. Aku sekarang bisa mengerti kenapa kamu tidak pernah menyentuhku. Karena nafsumu memang bukan untuk lawan jenismu. Dasar menjijikkan." Ruby memandang suaminya dengan tatapan jijik. Kesal karena Ruby terus saja memojokkannya, Dewa menarik tengkuk istrinya dan mendaratkan ciuman kepada Ruby. Ciuman untuk membuktikan jika dirinya bukanlah gay. Ruby meronta, dia yang masih menganggap Dewa adalah seorang penyuka sesama jenis berusaha melepaskan ciuman Dewa karena jijik.
Jangan berani menyentuhku. Ruby benar-benar marah. Dia berbicara sambil mengelap bibirnya dengan lengan piyamanya. Ciuman itu tidak akan pernah membuktikan jika kamu adalah pria normal. Ruby mendorong dada suaminya. Dewa semakin marah mendengar ucapan istrinya. Dia menarik tubuh Ruby dan menghempaskannya ke atas ranjang. Menghimpit tubuh mungil istrinya dengan kedua kakinya. Dan kembali mencium bibir Ruby untuk membuktikan jika dirinya tidak seperti yang Ruby sangka. Tapi entah mengapa ada perasaan aneh yang begitu mendebarkan dadanya. Dewa seperti ingin terus mengulum bibir ranum itu, bahkan sekarang lidahnya ikut bermain dan mengabsen setiap sudut mulut Ruby. Ini gila. Aku tidak bisa lepas dari bibirnya. Dewa semakin liar. Ciuman lembutnya kini berubah menjadi ciuman panas yang begitu menggairahkan. Ruby yang tadinya hanya diam saja bahkan meronta agar bisa lepas dari himpitan tubuh Dewa. Akhirnya ikut terpancing untuk membalas ciuman panas suaminya yang tiba-tiba saja menggila. Bahkan dia menekan tengkuk suami seperti menginginkannya Dewa memperdalam lumatannya. Ini ciuman pertama mereka, juga ciuman pertama bagi Dewa. Karena selama ini tak ada seorang wanita pun yang bisa menyentuh tubuhnya. Melihat respon istrinya yang ikut dalam permainannya, Dewa semakin liar, bahkan kali ini menginginkan lebih dari sekedar ciuman. Kini bibirnya berpindah ke leher, menjilat, dan menyesap apa yang ia inginkan, hingga akhirnya bibir itu berakhir di dada Ruby. Membuat tubuh Ruby terus menggeliat saat menerima respon rangsa suaminya. Dengan mata terpejam Ruby menggigit bibir bawahnya, menahan desahan yang ditimbulkan dari setiap sentuhan Dewa. Dewa, Akhirnya Ruby mengeluarkan suara erotisnya. Ruby merasakan tubuhnya semakin tidak karuan. Ruby terus memanggil nama suaminya. Dan mengeluarkan desahan kecil dengan mata yang terus terpejam karena begitu menikmati sentuhan liar Dewa. Tapi entah mengapa beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Ruby tak merasakan sentuhan suaminya lagi. Hingga akhirnya Ruby membuka matanya. Dilihatnya Dewa sedang menatap wajahnya dengan tatapan yang tak bisa Ruby artikan. Apa itu bisa membuktikan bahwa aku bukanlah seorang gay? Bisik Dewa sambil menggigit lembut telinga Ruby. Apa? Ruby dibuat terkejut mendengar ucapan Dewa. Kemudian Dewa turun dari tubuh istri dengan kondisi piyamanya yang sudah terbuka. Dan pergi meninggalkan Ruby yang masih terkejut dengan tindakan yang ia lakukan tadi. Hampir saja pertahanan Dewa runtuh di atas tubuh istrinya jika dia tidak segera menyadari tindakannya. Dia benar-benar tak percaya jika dirinya sendiri bisa melakukan hingga sejauh ini. Bahkan sampai saat ini tubuhnya masih bergetar karena gejolak nafsu yang tak tersalurkan. Gemuruh di dalam dadanya membuatnya sulit mengontrol nafasnya sendiri. Manisnya bibir Ruby masih terasa di bibirnya, kembali merasuki pikirannya hingga membuat hawa panas kembali menyerangnya. Dewa masih tidak percaya jika dirinya tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Ruby seperti telah menghipnotis dirinya untuk terus menikmati tubuh indahnya. Bayangan wajah Ruby yang terbuai karena sentuhannya membuat Dewa merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Sedangkan di dalam kamar Ruby sedang menangis karena sakit hati atas perilaku suaminya yang telah mempermainkan dirinya. Dewa seperti telah menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita, bahkan sebagai seorang istri. Dewa benar-benar mempermalukan dirinya dengan cara yang sangat menyakitkan. Tak ada seorang pun dari mereka yang bisa tidur setelah kejadian yang memancing gejolak nafsu beberapa saat lalu. Terutama Ruby yang tak henti menangis terseduh-seduh di dalam kamar tidur mereka. Bersambung.